kabar pemirsa? Senang sekali kami dapat hadir dengan berbagai informasi serta topik yang hangat diperbincangkan di Nusantara karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Ya, kembali lagi di Kabar Nusantara. Ayu, aku sedih banget nih. Kenapa? Kemarin jadi aku ngelihat salah satu selebriti ini promoin salah satu ininya nih, ada produknya. Oke. Terus aku coba terus? Coba 100.000, sekarang jadi berapa? Berapa? Minus 100.000. Waduh, langsung turun ya dia. Heeh. Nah ini sebenarnya ya Ki, Ya. kasus-kasus kayak kamu tuh banyak banget terjadi di masyarakat. Bahkan Ki, ini salah satu yang menurut aku paling miris adalah ada petani yang dia investasi juga puluhan juta. Sekarang tuh udah menipis banget investasinya dan katanya dia tuh mau narik lagi nggak ngerti caranya. Bahkan sampai dia nggak bisa beli pupuk. Nah ini sebenarnya penting banget Ki, literasi keuangan supaya masyarakat tuh nggak asal investasi gitu loh. Bener banget. Nah, kita nanti akan berbincang terkait dengan program literasi keuangan ini bersama dengan dari Wakil Ketua Komisi 11 dan juga dari Otoritas Jasa Keuangannya. Ya, betul sekali pemirsa, tapi sebelum itu kita akan saksikan terlebih dahulu liputan yang sudah tim TVR rangkum dalam tayangan berikut ini. Pentingnya literasi keuangan. Belakangan masyarakat Indonesia dihebohkan oleh fenomena investasi bodong yang banyak menelan korban dengan kerugian uang yang fantastis. Praktik yang dilakukan termasuk skema money games yang dibungkus rapi dengan ajakan manis para influencer dengan menggunakan aplikasi finansial teknologi atau fintech. Pertama ada Binomo yang menggunakan binary option, skema yang sangat mirip dengan praktik perjudian. Bahkan di negara Inggris, opsi binary bukan dianggap sebagai investasi, melainkan sebagai judi. Aplikasi fintech ilegal dengan platform binary option tidak hanya Binomo. Disinyalir ada banyak platform lain yang juga beroperasi secara ilegal di Indonesia. Dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian Perdagangan, terungkap ada satu kampung terkena penipuan yang mengatasnamakan trading mata uang atau forex. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menanyakan kasus ini kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melalui Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung. Penipuan tersebut dikatakan terjadi di Gorontalo, hampir satu kampung atau sebanyak 95% dari total penduduknya disebut kena tipu. Menteri Perdagangan M. Lutfi sendiri secara tegas menyatakan bahwa binary option jelas berbahaya bagi masyarakat dan di dalamnya ada skema Ponzi yang sangat merugikan konsumen. Lutfi juga secara tegas mengatakan bahwa binary option adalah tindakan kriminal dan penegak hukum akan menangkap orang-orang di balik praktik perjudian berkedok trading tersebut. Money game atau permainan uang atau juga dikenal sebagai skema Ponzi adalah penipuan investasi di mana masyarakat dijanjikan keuntungan besar dengan sedikit atau bahkan tanpa resiko. Skema Ponzi dan beragam penipuan lain berkedok investasi semakin menjamur, lantaran masih banyaknya masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Pangeran Hairul Saleh, menyebut aplikasi seperti Binomo merupakan aplikasi ilegal. Dia menjelaskan, semua pihak tak boleh melawan pedoman Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti yang telah menyatakan binary option seperti Binomo ilegal. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan dukungannya kepada Barreskrim untuk terus melakukan penyelidikan. Dirinya meminta Polri turut menggandeng para ahli dalam membantu menuntaskan kasus tersebut. Anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Golkar, Putri Komarudin, mendesak agar Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dapat mempertegas andilnya untuk menindak maraknya praktik fintech ilegal yang sudah meresahkan masyarakat saat ini. Ia juga kembali mengingatkan OJK untuk memperbaiki layanan pengaduan konsumen kantor perwakilan di daerah.
dalam Kabar Nusantara bersama saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya Suki Abdul. Tadi sebelumnya kita telah menyaksikan liputan yang telah tim kami rangkum mengenai bagaimana literasi keuangan yang ada di Indonesia seharusnya ini harus terus digalakkan dan juga ditingkatkan. Kalau tadi sebelumnya kita kan sempat membahas UKI saja, ini bahkan sempat terkena atau terjebak investasi bodong. Nah, bagaimana nih kabarnya masyarakat yang ada di seluruh Indonesia yang literasi keuangannya belum cukup mumpuni untuk bisa membedakan mana investasi yang baik dan juga yang buruk? Betul sekali, kalau misalnya menurut data juga nih, IU dari Chainalysis, ini ada lebih dari 107 triliun kerugian yang diterima oleh masyarakat sepanjang tahun 2021, ini naik sebanyak 81%. Nah ini gimana nih pendapat ataupun juga dari Komisi 11 DPR RI maupun juga dari Otoritas Jasa Keuangan, sudah hadir bersama kita di sini di Kabar Nusantara. Selamat pagi, ada Bapak Dr. HM Amir Uskar MKes, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI dari fraksi P3 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan juga sudah hadir ini Bapak Anto Prabowo selaku Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan juga Logistik. Bapak-bapak investasinya apa nih pagi ini? Gimana yuk? Oke, jadi saya mungkin ingin ke Pak Anto terlebih dahulu ya dari sudut pandang OJK. Pak, kenapa sih sekarang sepertinya di media mainstream, baik juga di media sosial, kita melihat banyak sekali masyarakat yang terkena investasi bodong. Dan juga kita bisa melihat selebriti-selebriti atau influencer juga terlibat di dalamnya. Ini kenapa, Pak? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir, Mbak Uki, Mas Uki, dan Mbak Ayu. Ya. Terima kasih. Pertama yang OJK lihat itu adalah hasil survei. OJK di 2019 itu melakukan survei bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia ini masih 38% dibandingkan dengan tingkat inklusinya 76%. Artinya masyarakat kita itu memiliki produk tapi pengetahuan mengenai produk itu masih rendah. Dan pengetahuan ini pun tidak hanya produk yang dimiliki, tetapi produk juga yang ditawarkan. Inilah yang kemudian membuat masyarakat harus kita tingkatkan edukasinya. Sehingga tadi kalau Mas Uki tadi sampaikan bahwa sudah sekian 100 triliun merugikan masyarakat, itu karena tadi ada penawaran yang tidak diiringi dengan edukasi yang cukup sehingga masyarakat ikut terjebak, terjebak. Sehingga OJK tentunya dengan arahan dari Komisi 11 dan kebetulan saya diundang di Rumah Rakyat ini menjadi penting untuk mendudukkan bagaimana mencari solusi. Itu yang kita lakukan dengan melakukan edukasi secara masif, tersistematis, dan tentunya ini harus melibatkan banyak pihak. Gitu Mbak. Ya, kalau Pak Amir sendiri nih Pak, melihat sejauh ini masyarakat ini kan pengen hasil yang mudah, yang cepat, dengan imbal hasil yang cukup tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya dari Komisi 11 sendiri nih Pak, melihat perkembangan terkait dengan investasi maupun juga cryptocurrency, binomo dan juga segala macamnya, bagaimana kalau Komisi 11 sendiri melihat hal tersebut Pak? Yang pertama tentu kita harus melihat dari sisi regulasinya. Memang terkait dengan cryptocurrency dan lain-lain ini memang sampai sekarang belum ada regulasi yang mengatur. Memang dari OJK sudah ada POJK ya Pak Antoya yang dikeluarkan untuk itu, tapi itu belum kuat untuk menjadi sebuah pegangan bagi aparat dan lain-lain untuk mengatur masalah ini. Dan kondisi yang ada di masyarakat sekarang memang yang namanya iming-iming menghasilkan sesuatu yang besar itu sangat menarik. Investasi 1 juta bisa dapat 5 juta, itu cerita, tapi menarik. Kalau misalnya dari investasi itu kemudian hilang, itu baru terasa, baru ngelapor. Jadi kondisi yang ada ini memang sepakat dengan Pak Anto tadi, yang paling dibutuhkan sekarang ini adalah bagaimana supaya literasi terkait dengan keuangan ini bisa tersebar ke masyarakat dalam cara yang masif dengan jumlah yang luas, sehingga pengetahuan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan itu bisa maksimal. Kita sudah meminta ke OJK bagaimana supaya anggaran untuk sosialisasi itu ditingkatkan. Kita sudah buka ruang untuk itu kepada OJK. Tapi saya kira kalau OJK saja nggak cukup. Harus ada lembaga dan mungkin kelompok-kelompok masyarakat lain yang turut menyebarkan terkait dengan bagaimana mengedukasi masyarakat terkait dengan literasi keuangan. Karena kalau begini terus memang susah. Kasihan masyarakat.
Pak Amir, tapi kalau misalnya ngomongin soal sosialisasi, sebenarnya dari OJK sendiri sudah ada program-program yang strategi nasional literasi keuangan Indonesia, learning management system edukasi keuangan, buku saku cerdas mengolah keuangan bagi calon pelanggan, ini juga banyak sekali mungkin program-program dikeluarkan. Sejauh ini pengawasan yang sudah dilakukan oleh Komisi 11 terhadap program-program literasi yang dilakukan oleh OJK gimana, Pak? Kalau untuk apa yang sudah dilakukan OJK, saya kira kita apresiasi. Cuma untuk menjangkau 270 juta masyarakat ini, itu yang masih sangat jauh daripada apa yang kita pikirkan. Makanya mungkin kalau sekarang seperti Pak Anto tadi mengatakan, pengetahuan masyarakat atau literasi masyarakat terkait dengan keuangan itu baru sekitar 38%. Artinya dari jumlah masyarakat yang ada ini, yang paham terkait dengan pengelolaan keuangan itu baru sekitar 38%. Yang lainnya itu masih berpikir bagaimana bisa dapat banyak. Dia nggak tahu bahwa kalau misalnya kita masuk di sini gimana, kalau kita masuk di investasi ini bagaimana. Itu mereka nggak tahu. Begitu diiming-iming, Pak, kalau ini masuk hari ini, minggu depan sudah bisa dapat nambah gitu. Ini masyarakat langsung tertarik. Jadi literasi ini yang saya kira perlu kita kembangkan lebih masif lagi. Kita juga mengajak OJK untuk bahkan kita mengajak tahun ini ada mobil literasi ya Pak Anto ya. Itu yang bisa keliling di daerah-daerah supaya masyarakat bisa paham apa sih itu literasi keuangan. Bagaimana sih mengelola keuangan yang benar. Bagaimana pengetahuan pengelolaan keuangan yang tidak istilahnya menghindari penipuan oleh oknum-oknum yang memang sering memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Baik, kalau misalkan kita lihat juga nih Pak, ini kalau misalkan akhir-akhir ini banyak sekali investasi-investasi yang terlihat too good to be true. Sepertinya sangat menjanjikan. Modalnya sedikit, baliknya sangat cepat. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang harus diwaspadai. Sebenarnya Pak, investasi yang baik itu harusnya seperti apa sih Pak untuk pemula? Mungkin dari Pak Anto? Ya, terima kasih. Mbak Ayu tadi juga mengangkapkan perannya influencer. Ya. Ini itu bisa menyebabkan masyarakat kita itu terlena jika mereka akan melakukan suatu investasi. Karena untuk melakukan investasi itu ada 3 hal sebenarnya yang harus diperhatikan, yang harus diketahui, dan ini bentuk perlindungan yang paling utama. Ketahui dulu manfaat, biaya, dan risiko. Karena tidak ada satupun investasi ataupun kegiatan di sektor jasa keuangan yang tidak mengandung 3 unsur ini. Sepanjang masyarakat paham manfaat, biaya, dan risiko, selanjutnya dia ngecek aspek legalitasnya. Apakah ini dikeluarkan atau diterbitkan oleh lembaga yang izinnya clear? Kan biasanya sekarang kalau yang investasi bodong nggak jelas tuh bentuknya, operasi, bentuknya segala macam, kan nggak pernah. Cuma tadi seperti Pak Amir tadi bilang menjanjikan, atau saya lihat Mbak Ayu tadi to be good to be true kan gitu. Nah, kemudian yang kedua setelah legalitasnya logis nggak? Seperti tadi Pak Amir udah mengilustrasikan, investasi 1 juta dapat 5 juta. Mungkin di awal itu oke, tetapi dia tidak tahu bahwa konsep Ponzi scheme itu adalah mencoba menggrab banyak banget orang-orang yang terlibat. Karena dengan semakin banyak dan semakin terus bertambah, maka yang tadinya kayak sistem gali lubang tutup lubang, kan gitu jadinya. Nah, kita nggak ingin dan kita nggak tahu kapan kita akhirnya masuk ke dalam lubang itu. Mungkin pertama seperti tadi, 1 juta dapat 5, wah bagus ya, ceritalah ke teman-temannya semuanya kan. Besar sekali tiba-tiba. Besar sekali. Dia juga akhirnya masyarakat kita, mohon maaf, kadang-kadang juga, wah 1 juta dapat 5 juta, kalau saya masukin 10 juta dapat berapa puluh juta lagi kan gitu. Nah, itu yang harus hati-hati. Tadi 3 manfaat, biaya, risiko, dan kemudian ngecek aspek legalitas, dan itu logis nggak? Itu mungkin baik. Legalitas dan juga logis. Tapi kalau Pak Anto sama Pak Amir, apa nih kalau boleh tahu investasinya sejauh ini? Tapi jangan dibahas. Pasti kalau misalnya kita masih membahas terkait dengan bagaimana nih literasi keuangan di masyarakat, tetap di Kabar Nusantara. Terima kasih Anda kembali di Kabar Nusantara. Masih bersama dengan Bapak Amir Kuskara dan juga Pak Anto ini membahas terkait dengan program literasi keuangan. Pak, kalau tadi angkanya 38% gitu ya. Sebenarnya apa sih Pak kendala-kendala yang dihadapi? Pak Amir pernah nggak ketemu di lapangan konstituennya, Pak ini saya ketipu pinjol, atau Pak bantuin saya dong Pak gantiin uang saya gitu nggak Pak?
Bukan pernah, sering. Sering. Apa solusi atau yang bisa diberikan mungkin Pak Amir Uskara kepada masyarakat di konstituen dari dapil di lapangan yang sering sekali mungkin Pak Amir Yang ketemu? sudah terlanjur memang susah ya, karena rata-rata pengelola, pinjol dan lain-lain itu kan susah untuk kita dapat. Oke. Begitu selesai hilang, sudah artinya nggak bisa nemu lagi. Nah, yang kita sampaikan ke masyarakat itu menjadi pelajaran. Oke. Hati-hati, sampaikan keluarga, sampaikan teman. Jangan sampai itu terjadi sama saudara atau teman yang lain. Karena kalau untuk mengembalikan investasi yang mereka sudah tanamkan, itu sepertinya sudah sangat susah. Begitu hilang pengelolanya, udah nggak ada, hilang duitnya. Mereka tinggal nangis, sedih. Nah, yang kita sampaikan itu bagaimana supaya ini tidak terjadi pada yang lain. Jadi yang kita pakai adalah yang pernah kena itu juga harus menjadi sumber sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan literasi. Mereka udah kena, jangan cuma yang dapat duit yang disampaikan ke masyarakat. Saya kemarin ngasih 1 juta udah dapat 5 juta nih. Mereka tidak pernah sampaikan, saya kemarin nitip 30 juta hilang semua. Gitu. Ya, ini yang harus seimbang ya, informasi-informasi ke masyarakat. Makanya mungkin Pak Anto melalui anggaran yang ada di JK itu bisa memanfaatkan juga influence untuk menyampaikan ke masyarakat supaya ini lebih menyebar lagi sekali, untuk menyebar lagi. Oke, baik. Jadi memang harus tidak bisa dari satu lembaga Nggak saja bisa. ya Pak ya. Memang semuanya harus turut berkontribusi dalam literasi keuangan. Kita sendiri di Komisi 11 sudah turut membantu. Kita Ya. keturun konstituen itu membantu OJK untuk sosialisasi terkait dengan literasi. Tapi itu juga tidak cukup. Harus terus digalakan ya Pak. Baik, kalau Pak Anto sendiri, ini kan tadi salah satu konsep yang sedang ramai diperbincangkan juga mengenai literasi keuangan dan juga investasi, yaitu binary option. Mungkin boleh dijelaskan itu apa sebenarnya Pak? Ya itu tadi, pertama ketika kita tidak tahu apa itu produknya, itu sendiri sudah mengandung unsur risiko. Ya. Kemudian terbius dengan influencer. Influencer ini kan adalah orang yang memang sejak awal sudah punya follower, sudah punya pengikut. Sehingga kalau influencer yang mengatakan, saya pernah transaksi tadi, sebutkan binomo segala macam, ayo datang. Akhirnya ikut. Ya. Tetapi ini setelah kita cek melalui Satgas Waspada Investasi, ini belum punya izin. Oke. Nah, influencer ini kemarin kita panggil Pak Amir. Jadi kita panggil bersama Bareskrim ke-6 influencer ini dan kita peringatkan bahwa mereka itu sebagai influencer juga punya tanggung jawab. Bahwa produk yang dia tawarkan atau yang mengajak masyarakat atau followersnya tadi harus dia ikut memastikan ini legalnya gimana, logik nggak kan gitu. Selama itu mereka juga ikut bertanggung jawab, sehingga dalam kasus yang binomo ini Bareskrim juga akan melakukan langkah-langkah hukum lanjutan. Karena ini kan ternyata terbukti bahwa ini adalah investasi yang bodong, Ya. investasi ilegal. Inilah yang kemudian menjadi dampak dari ini. Dan yang terpenting juga adalah masalah pengetahuan di tengah era digital ini. Era digital ini membuat masyarakat kita juga harus siap nih. Oke. Semua sudah punya 96% dari penduduk kita itu sudah punya handphone. Artinya dia mengakses internet mudah. Tetapi memfilter tawaran melalui handphone ini menjadi salah satu bagian penting juga. Inilah yang kemudian tadi selain tadi geografis, pengetahuan digital ini juga harus ditingkatkan. Oke. Nah, maka itu kami menyambut baik arahan dari Komisi 11 untuk memperluas edukasi. Karena edukasi peraturan OJK, perlindungan konsumen, kita juga mewajibkan sebenarnya edukasi yang dilakukan oleh industri keuangan. Seluruh industri keuangan itu setiap tahun harus menyampaikan laporan kepada OJK, edukasi apa yang akan dilakukan ke publik. Baik. Tidak dalam kaitannya marketing, tapi edukasi yang istilahnya generiknya kan gitu. Ya. Tetapi itu adalah lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Sementara di luar sana, ada tadi kripto, ada binomo, ada whatever segala macam transaksi keuangan yang ditawarkan masyarakat. Nah, masyarakat harus kita bekali, harus berikan perlindungan tadi dengan manfaat, biaya, risiko yang harus mereka pahami, aspek legalitas dan apakah itu logik tawaran-tawaran itu. Iya, karena kalau yang saya pelajari juga mengenai binomo ini ya Pak, dia tuh sistemnya seperti judi online seperti itu ya, karena tebak-tebakan besok ini sell atau buy, hanya seperti itu ya. Betul. Nah, itulah yang kemudian influencer jadi penting. Kalau nggak ada influencer, 6 influencer ini Pak, bahkan kalau saya kemarin monitor salah satu influencer bahkan dipanggil pihak kepolisian malah udah nggak jelas kemana, nggak memenuhi panggilan. Intinya kan udah ada unsur sebenarnya mengajak orang untuk berjudi, yang sementara judi ini dilarang di Republik ini kan gitu. Inilah yang kemudian kita harus hati-hati, masyarakat harus kita bekali, gitu Mbak, supaya nggak
terperosok lah artinya untuk ikut-ikutan sesuatu yang mereka sebenarnya nggak tahu benar apa itu barangnya. Ya, tapi kalau Pak Anto, kalau dari investasi atau lembaga jasa terkait investasi ini, berapa banyak sih yang terdaftar di OJK? Apakah semuanya juga harus melalui tahapan-tahapan tersendiri yang nantinya juga disebut sebagai investasi yang legal dan juga nantinya pasti sudah terbukti oleh OJK dan juga diawasi OJK, atau seperti apa nih Pak? Berapa sebenarnya data yang dimiliki oleh OJK yang sudah terdaftar sejauh ini yang legal seperti itu, Pak? Di undang-undang ini kan kita diberikan kewenangan, ini undang-undang yang buat Pak Amir, ya undang-undang untuk perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, sama jasa keuangan lainnya. Nah, sementara kita juga memberikan izin kepada pinjaman online. Pinjaman online sekarang ini 103. Nah, masyarakat ketika ingin tahu mana-mana saja lembaga yang diawasi OJK, itu tinggal akses ke website OJK. Atau telepon ke 157 OJK. Itu akan terkonfirmasi, saya ditawari investasi ini, perusahaan ini terdaftar nggak di OJK, diberikan izin nggak? Atau juga lembaga lain sekarang seperti komoditas dari Bapepti, ya itu harus dicek ke situ, karena kewajiban kami di Otoritas Jasa Keuangan ini adalah melakukan edukasi dan selalu mengupdate. Kayak kemarin kita sudah 37.000 Pak Amir sebagai laporan, 37.000 pinjaman online ilegal kita take down. Kita kerjasama dengan Kominfo, kerjasama dengan kepolisian, Kementerian Koperasi, karena banyak sekali kan mereka berdalih ini koperasi kan gitu, atau berdalih ini supaya kita men-take down. Kenapa? Supaya mereka nggak buat aplikasi itu kemudian muncul di masyarakat. Dan alhamdulillah yang terakhir Pak Amin kalau boleh lapor, kita udah kerjasama dengan pihak Google bahwa mereka untuk mencantumkan sebagai aplikasi yang bisa di-download itu untuk produk-produk keuangan itu harus lebih dahulu dapat izin dari OJK. Bagus. Sepanjang tidak dapat izin dari OJK, mereka tidak akan pernah mengizinkan untuk bisa dipasarkan aplikasi. Luar biasa. Sudah bagus. Luar biasa memang langkah-langkahnya ya, sangat progresif dari OJK itu sendiri. Tapi Pak Amir, ini kan saat ini kita belum memiliki payung hukum ya untuk mata uang digital. Kira-kira dari Komisi 11 nanti apa langkah ke depannya? Di internal Komisi 11 sebenarnya kita sudah sementara menggodok sebuah rancangan undang-undang terkait dengan penguatan dan pengembangan sektor keuangan P2SK. Ini secara intern di Komisi 11 kita sudah mulai jalan. Kita sudah menyusun naskah akademik, kemudian draft rancangan undang-undang sendiri. Tentu di situ kita ingin mengakomodir semua lubang-lubang yang sekarang ini masih ada yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melakukan tentu quote-unquote penipuan terhadap masyarakat. Nah, itu yang kita hindari, bagaimana supaya masyarakat tidak dirugikan dalam program keuangan ini, di mana kondisi yang ada saat ini memang semua yang ada kegiatan-kegiatan ilegal ini kan ujung-ujungnya adalah merugikan masyarakat. Itunya yang seperti itu. Makanya insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama RUU P2SK ini bisa kita selesaikan. Tentu kita akan bicarakan bersama pemerintah. Kalau itu sudah ada air pasti terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan-kegiatan kelompok yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terkait dengan literasi keuangan ini, kita akan tutup dari rancangan undang-undang yang sementara kita godok ini. Oke, baik Pak Amir dan juga Pak Anto, kita akan tahan dulu perbincangan kita. Kita jeda sejenak lebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana ini program literasi keuangan. Kalau misalnya tadi kita membahas ciri-cirinya dan juga sebenarnya ini masyarakat ya, Pak Anto dan juga Pak Amir dan juga Aib, bisa dengan mudah untuk bagaimana mengetahui apakah ini pinjaman online ini ilegal atau enggak. Tinggal search aja di websitenya OJK dan juga bisa telepon ke 157 tadi ya Pak ya? 157, oke. Baik, 157 pemirsa, jangan lupa. Saya ingin kembali ke Pak Anto. Kalau misalkan kita melihat sekarang era globalisasi, digitalisasi itu sangat marak. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Transaksi sudah serba digital saat ini Pak. Nah, sebenarnya sudah sejauh mana sih penetrasi atau perkembangan dari keuangan digital di Indonesia?
digitalisasi kan menjadi keniscayaan sekarang. Ya. Itu dan diakselerate dengan kondisi pandemi ini. Jadi semua komponen dari penyusun undang-undang tadi Pak Amir sudah menyampaikan akan membuat RUU P2SK. Sekarang sedang digodok mengenai undang-undang perlindungan data pribadi, undang-undang perlindungan konsumen. Ini adalah sebagai langkah sebenarnya secara legal itu tataran hukumnya diperkuat dulu. Itu sangat penting untuk menghadapi bagaimana kita menyikapi digital ini. Karena penyikapan terhadap digital ini membuat sesuatu peningkatan aspek manajemen risikonya. Karena kalau tidak diiri dengan aspek manajemen risiko, banyak sekali celah-celah tadi kalau itu. Tidak hanya cukup ditutup oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis risiko. Jadi OJK sangat benar-benar mempertimbangkan itu. Tawaran komoditas seperti kripto, kemudian arah menjadi metaverse, itu harus diyakini kalaupun akan dilakukan oleh perbankan di Indonesia, apakah itu sesuai dengan karakteristik perbankan kita yang masih mengandung konsep commercial banking. Mungkin kita akan menerapkan sesuatu yang namanya investment bank. Karena kalau commercial banking itu kan dana masyarakat. Ini dana masyarakat ini kita diawasi oleh Komisi 11 ini untuk memastikan tidak merugikan dana masyarakat. Tapi kalau investment bank memang beda. Dia mendapatkan dananya. Ini yang terus kita coba kombinasikan antara jalannya digital secara cepat dengan bagaimana manajemen risiko. Istilahnya rem dan gasnya itu harus jalan. Karena kalau kita ngerem aja ya nggak jalan-jalan digitalnya, tapi kalau kita ngegas juga bisa kebablasan. Kan gitu. Ini yang kita tuh. Tapi kalau saya lihat ikan digital ini sangat berkaitan dengan infrastruktur teknologi ya kan Pak? Kira-kira sudah ready belum nih Indonesia? Kalau saya nanti mungkin ditambahkan Pak Amir, yang saya lihat sekarang pemerintah kan sudah menyiapkan sarana dan prasarananya. Bahkan Pak Presiden juga sebenarnya sudah memberikan semacam kita juga harus siap loh menghadapi metaverse ini kan gitu. Nah, perangkat inilah yang kemudian secara teknologi harus tetap dilakukan agar kita jangan nantinya cuma jadi pasar. Ya kan? Kita sendiri harus menyiapkan diri. Nah, ini kita nggak boleh kalah karena potensi masyarakat kita 270 juta penduduk ini dengan pemegang tadi 96% handphone itu sangat ini. Peningkatan e-commerce itu sudah menunjukkan. Ya, ini yang kemudian kita harus mengakselerasinya dengan kesiapan di aspek manajemen risiko. OJK juga selalu harus melek terhadap bagaimana mengatur, mengawasi digital. Ini juga salah satu bagian penting perannya OJK tadi supaya rem dan gasnya ini jalan. Dan satu sisi pemerintah dengan menyiapkan infrastrukturnya dan masyarakat juga akhirnya kita edukasi. Sepanjang komponen-komponen ini sudah kita siapkan dan ada tadi awareness dari masyarakat untuk bersama-sama lihat bahwa kemajuan teknologi ini harus diiringi dengan tingkat kewaspadaan yang harus cukup tinggi juga. Mungkin itu Mbak Ayu. Baik. Mungkin Pak Amir mau menambahkan? Ya, saya kira kalau terkait dengan teknologi digital sekarang ini sudah menjadi sebuah keniscayaan. Memang mau tidak mau kita harus ikut. Mau tidak mau kita harus ikut. Makanya mulai dari sistem pembayaran misalnya. Sekarang ini dengan sistem pembayaran digital, saya kira sudah terlalu banyak ya Pak Anto, sudah sangat banyak. Kemudian pinjol ini, dua-dua komponen ini saya kira memang harus kita antisipasi dari sisi regulasi maupun dari sisi teknologinya. Jangan sampai jumlah penduduk yang besar ini menjadi pasar yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak benar. Kalau masih orang-orang yang benar dimanfaatkan masih nggak apa-apa. Tapi kalau orang-orang yang nggak benar kemudian bukan orang Indonesia lagi. Ini yang kita harus jaga. Makanya saya kira kesiapan teknologi, kemudian edukasi terhadap masyarakat menjadi dua-duanya yang harus jalan secara bersamaan. Ya, Pak Amir dan juga Pak Anto, ini kan kalau misalnya ngomongin soal anggaran yang diberikan terkait rencana kerja dan anggaran tahunan OJK tahun 2022 tuh 6,32 triliun. Apakah nih tahun ini dengan tingkat literasi kita 38% di tahun 2022, apa nih harapannya Pak Amir dengan angka anggaran sebanyak ini? Dan juga kita ketahui bahwa tahun 2022 juga nanti mungkin terkait dengan industri dunia keuangan ini juga akan semakin berkembang seperti itu.
Apa harapan nih kalau dari Pak Amir dengan anggaran sebesar ini, apa yang diharapkan dari OJK itu sendiri, Pak? Yang pertama memang dari sistem pengawasan kita tentu tidak berharap ada lagi persoalan-persoalan industri jasa keuangan yang bermasalah kemudian dirugikan dalam masyarakat. Dengan anggaran yang sebesar itu, yang kedua tentu fungsi utama dari OJK dalam sebagai otoritas di bidang sektor keuangan, bagaimana masyarakat ini bisa memanfaatkan jasa keuangan itu secara benar. Yang kedua untuk literasi kita juga tentu terus mendorong kepada OJK supaya anggaran yang ada itu dimanfaatkan juga untuk bagaimana mengedukasi masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat terkait dengan keuangan itu bisa meningkat. Jangan inklusinya mungkin sudah hampir 80% tahun ini Pak Anto ya. Tapi literasinya baru 30%. Kita ingin sejalan sehingga semua orang atau masyarakat yang memanfaatkan jasa keuangan itu mereka tahu tentang keuangan. Jangan cuma memanfaatkan masuk dalam industrinya, tapi mereka tidak tahu apa yang ada di industri itu sendiri. Ini yang tentu kita berharap kepada OJK dengan budget yang ada itu terus kita sama-sama jalan. Targetnya 80% ya, Pak? Ya, nggak sampai ke situ, tapi tentu harus ada peningkatan. Kalau misalnya dari 38% 2019 ya Pak Anto ya. Tentu kita berharap 2020, 2021 terus naik. Sehingga pada akhirnya ada titik kulminasi di mana sampai bahwa antara literasi dan inklusi itu bisa seimbang. Sehingga siapapun yang memanfaatkan jasa keuangan itu mereka udah tahu sebelum dia masuk. Jangan cuma masuk aja tapi mereka nggak tahu apa yang ada di dalam. Ini yang kita tentu harapkan kepada OJK. Mungkin Pak Anto terakhir? Ya, intinya sebagaimana amanat undang-undang, OJK itu 3 hal penting: mengatur, mengawasi, melindungi. Ini yang tadi saya mau menitik beratkan apa yang disampaikan Pak Amir tadi, bahwa kita juga harus punya peran di mengatur dan mengawasi serta melindungi. Nah, melindungi ini bentuknya seperti apa? Setara sistematisnya kita susun dalam suatu peraturan bagaimana melindungi konsumen keuangan. Konsumen keuangan ini konsumennya siapa? Konsumen lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Tapi pertanyaannya untuk keuangan lainnya seperti apa? Maka salah satu pentingnya adalah peran edukasi. Mengedukasi ini tidak seperti tadi di awal, tidak hanya perannya OJK, tetapi peran berbagai kepentingan. Pertama dari industrinya sendiri. Kalau industrinya ini nggak boleh lagi mereka beroperasi dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Istilahnya kalau itu asymmetric information. Itu nggak boleh. Dia memanfaatkan ketidaktahuan kita untuk menjual produk, nggak boleh. Itu harus kita tingkat. Jadi kewajiban mengedukasi itu harus ada dari industrinya. Yang kedua, kita kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Sejak awal memberikan pengetahuan keuangan. Sejak usia dini, sekolah, universitas. Dan ini juga melibatkan pemerintah daerah. Karena apa? Karena dinas-dinas pendidikan itu kewenangannya pemerintah daerah. Kalau tanpa mereka, maka edukasi ini tidak bisa dilakukan secara masif. Yang terakhir tadi kerjasama dengan berbagai kementerian, termasuk dari Komisi 11 yang dengan konstituen di daerahnya, itu adalah bagian penting untuk kita mengedukasi ke publik. Nah, inilah upaya-upaya. Kalau ditanya cukup atau tidak, kita tidak akan berdebat masalah cukup atau tidak. Tidak akan cukup. Betul. Yang penting adalah yang ditekankan kalau saya tangkap dari Pak Amir ini, Komisi 11 itu pengen leadershipnya OJK ada. Untuk mengajak industri dan seluruh komponen masyarakat. Itu berarti minta 2023 ditambah gitu kayaknya. Terima kasih. Kita tunggu juga dari Komisi 11 ya terkait dengan rancangan Undang-Undang P2SK itu ya Pak. Ya, kita tunggu bagaimana nanti juga mengawasi dan juga sosialisasi di tahun 2022 ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Dr. HM Amir Uskara MKes, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI dari fraksi P3 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 dan juga Bapak Anto Prabowo, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan juga Logistik Otoritas Jasa Keuangan. Dan saya Suki Abdul. Dan juga saya Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat selalu dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.